Ribuan fans Palestina sudah tiba di Indonesia dan langsung gabung dengan supporter timnas. Malaysia, Thailand, dan Vietnam langsung iri. Lihat pemandangan ini. Jakarta. Satu persatu mereka mulai berdatangan sejak dini hari. Membawa bendera, mengenakan syal merah putih, dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan yang menggema di lorong-lorong Bandara Soekarno-Hatta. Tak satu pun dari mereka adalah warga lokal. Mereka adalah para pejuang dari Timur Tengah. Saudara yang selama ini hanya bisa menyampaikan dukungan lewat layar kaca. Kini mereka benar-benar hadir di tanah yang mereka sebut rumah kedua. Ribuan fans Palestina resmi mendarat di Indonesia dan langsung menyatu dengan Lautan Merah Putih untuk mendukung timnas Indonesia menghadapi Tiongkok di laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Situasi yang awalnya tak bisa dibayangkan ini langsung mengubah wajah Jakarta menjadi lautan solidaritas. Dari Stasiun Gambir hingga area Stadion Gelora Bung Karno, suara takbir, chant supporter, dan sorak-sorai penyambutan menggema seperti tak pernah padam. Seperti gelombang tsunami semangat yang tak bisa dibendung, persatuan antara rakyat Indonesia dan Palestina kini menjadi pemandangan yang membakar emosi dunia. Mereka datang bukan hanya untuk menyaksikan sepak bola. Mereka datang membawa amanah perjuangan dan cinta yang tak pernah putus untuk Indonesia. Ini bukan sekadar laga, ini tentang harga diri bersama. Itulah kutipan dari seorang fan asal Gaza yang sudah duduk di tribun sejak pagi, mengenakan jersey timnas Indonesia dan memegang bendera merah putih yang ia katakan sudah ia simpan sejak 5 tahun lalu. Ketika ditanya kenapa jauh-jauh datang dari Palestina ke Jakarta, jawabannya hanya satu. Indonesia adalah negara pertama yang selalu berdiri untuk kami. Kini giliran kami berdiri untuk Indonesia. Timnas Indonesia adalah harapan dunia Islam. Tangis haru pun pecah dari para supporter lokal yang menyambut kedatangan mereka. Pelukan, tangisan, hingga nyanyian Tanah Airku dilantunkan bersama di lobi hotel tempat para supporter Palestina menginap. Beberapa di antaranya bahkan menolak menginap di hotel dan memilih tidur bersama supporter lokal di area sekitar GBK. Dengan alasan, kami tidak datang sebagai tamu. Kami datang sebagai saudara. Sementara suasana di Jakarta makin membara oleh semangat dan persatuan, 3 negara tetangga, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, mulai merasakan kegelisahan yang tak bisa mereka sembunyikan. Media-media mereka mulai memberitakan bagaimana Indonesia mendadak menjadi magnet perhatian dunia. Bukan hanya karena performa timnasnya yang tengah bersinar, tetapi juga karena gelombang dukungan internasional yang tak pernah terlihat sebelumnya di kawasan Asia Tenggara. Seorang analis sepak bola asal Bangkok bahkan menulis dalam kolom editorialnya. Apa yang terjadi di Indonesia hari ini bukan hanya pertandingan sepak bola, tapi pernyataan politik, sosial, dan emosional yang luar biasa. Kami di Thailand tidak pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Sementara di Malaysia, salah satu presenter olahraga terkenal dengan nada sinis mengatakan di televisi nasional, "Kenapa Palestina tidak datang ke Malaysia? Kenapa mereka hanya dukung Indonesia? Mungkin karena kita belum cukup menunjukkan solidaritas sejati." Ucapan ini justru menjadi bumerang di dunia maya. Netizen dari berbagai negara menyerbu kolom komentar dengan menyebut bahwa dukungan Palestina untuk Indonesia adalah bentuk rasa hormat dan balas budi atas konsistensi Indonesia dalam membela kemerdekaan Palestina sejak dulu, bukan sekadar karena sepak bola. Hari pertandingan belum tiba, namun suasana di sekitar stadion sudah tak bisa dipercaya. Para pedagang menjajakan makanan dengan nama unik seperti nasi kebuli merah putih, bakso bebas Palestina, hingga teh solidaritas. Lagu-lagu kebangsaan Indonesia diputar bersahutan dengan lagu-lagu Palestina. Sementara mural bertuliskan Free Palestine, Go Indonesia, terlukis megah di dinding stadion bagian utara. Lebih dari 50 bendera Palestina telah dikibarkan di berbagai titik. Bahkan, PSSI mengumumkan secara resmi bahwa akan ada sesi khusus untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Biladi-Biladi secara bersamaan, sebagai bentuk solidaritas dan penghormatan sebelum kick-off pertandingan melawan Tiongkok. Pelatih Patrick Kluivert sendiri menyampaikan dalam konferensi pers, "Saya belum pernah merasakan atmosfer seperti ini. Saya tahu sepak bola bisa menyatukan orang,
Tapi hari ini saya menyaksikan kekuatan yang jauh lebih besar daripada sepak bola. Ini adalah cinta yang tidak dibuat-buat. Presiden FIFA sampai turun tangan. Ketika situasi makin mencengangkan, kabar mengejutkan datang dari markas FIFA. Presiden FIFA dalam pernyataan resmi menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh para fans Palestina dan Indonesia ini adalah salah satu bentuk solidaritas paling indah dalam sejarah olahraga. Lebih lanjut, ia mengungkapkan niatnya untuk menghadiri langsung pertandingan Indonesia versus Tiongkok dan membawa serta penghargaan khusus yang akan diberikan secara simbolis kepada perwakilan supporter Palestina dan Indonesia sebelum pertandingan dimulai. Pertandingan antara Indonesia dan Tiongkok akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Namun dunia sudah tahu siapa yang sesungguhnya menang lebih dulu. Ini adalah kemenangan hati, kemenangan persaudaraan, dan kemenangan nilai-nilai kemanusiaan. Ribuan fans Palestina tidak hanya datang untuk menyaksikan sepak bola. Mereka datang membawa pesan. Indonesia tidak pernah sendiri. Sementara Malaysia, Thailand, dan Vietnam masih berkutat dengan iri hati dan retorika di layar kaca, Indonesia justru menuliskan sejarah di halaman emas sepak bola dan persahabatan dunia. Tak heran jika saat ini banyak yang mulai berkata, kalau ingin lihat kekuatan sepak bola menyatukan dunia, datanglah ke Jakarta. Karena di sana semangat Palestina dan Indonesia telah menyatu dalam satu kata, merdeka.